Shalom, selamat pagi pemirsa dan pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Allah yang Esa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kami datang di hadapan-Mu untuk bersama-sama boleh ambil bagian dalam merenungkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang teduh ini. Terima kasih ya Tuhan, atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Tema renungan kita di pagi hari ini adalah kebahagiaan hidup orang percaya. Dan tema di minggu yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bicara berbahagia, banyak orang mendefinisikan hal berbahagia itu dengan karir, dengan uang, dengan popularitas, atau bahkan dalam konteks bergereja, mungkin jemaat yang banyak, perpuluhan yang banyak, nama yang terkenal. Namun Tuhan Yesus memberikan definisi dan pengajaran yang berbeda mengenai berbahagia di dalam Matius 5 ayat yang ketiga ini. Nah, kata berbahagialah di dalam bahasa Yunani menggunakan kata makarios. Makarios memiliki ide yang sama seperti Maria mengandung Yesus. Artinya, memiliki Yesus sama dengan memiliki sumber bahagia. Bahkan kata makarios bukan hanya sebatas memiliki sumber bahagia, tetapi juga terberkatilah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kondisi yang berbeda, yang miskin pada ayat berikut, pada frase berikutnya, tetapi bisa berbahagia. Nah, kata miskin di dalam bahasa Yunani menggunakan kata petokoi, to pneumati. Artinya miskin dalam roh. Artinya orang yang tidak berdaya, yang lemah dan hanya bergantung pada satu orang. Dan dalam hal ini kalau kita lihat pada frase berikutnya, di hadapan Allah, berarti kebergantungannya hanya di hadapan Allah. Nah, lebih lanjut secara historis, kata miskin ini menunjuk kepada kondisi bangsa Israel ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel. Mereka dijajah, mereka tidak punya harta, bahkan mereka beribadahnya pun tidak bisa melakukan liturgi ibadah dalam bait suci karena dalam kondisi dibuang. Namun dalam sinagoge mereka ketika mereka berada di pembuangan, pemimpin pujian yang bernama Kazan di dalam bahasa Ibrani selalu memulai doanya dengan kalimat Hineni heami mimaas. Lihatlah kami Tuhan, orang yang miskin yang melayani. Dan kalau teks ini dihubungkan dengan ucapan Tuhan Yesus pada waktu khotbah di bukit, menarik sekali. Sebetulnya itu adalah jawaban doa dari Tuhan Yesus untuk orang Yahudi. Inilah kami orang yang miskin yang melayani. Yesus menjawab, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Tuhan, karena engkaulah yang punya kerajaan sorga. Nah, dari teks ini kita mempelajari dua pokok penting, bahwa kehidupan kita hanya bergantung pada Tuhan di tengah kondisi yang sulit. Dan yang kedua, kehidupan kita ada karena kemurahan Allah saja. Itulah kebahagiaan yang sejati, yang tidak tergantung kondisi dan lingkungan, tetapi bersumber dari Yesus Kristus, sang sumber bahagia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat perenungan firman Tuhan di pagi ini. Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk kami mampu menghayati kebahagiaan hidup kami di dalam Tuhan Yesus. Walaupun kondisi kami saat ini sulit, tetapi itulah bukti bahwa kami adalah orang-orang percaya yang hanya bergantung pada kemurahan Tuhan saja. Amin.